Ya, kita lanjutkan dialog di catatan demokrasi. Bang Arya Sinulinga tadi sampaikan bahwa hoax soal vaksin saja jumlahnya sudah ratusan. Bahkan kalau kita lihat tadi ada juga tayangan video soal vaksin yang katanya ada chipnya lah, ada magnet dan berbagai macam hoax lainnya. Logika sederhana, chip itu kan bentuknya udah jelas bentuknya. Ada miliar, cairan kan udah beda, pakai logika sederhana, mana mungkin cairan ada chip di dalamnya gitu. Sangat nggak mungkin, itu logika kita aja. Chip itu kan sangat kecil, nggak mungkin gitu. Jadi magnet cair katanya juga ada, Bang. Nah, ya itu yang semuanya juga jadi banyak. Jadi hal-hal yang begini yang saya lihat perlu kita khawatirkan. Saya justru khawatir karena orang membuat jadinya gara-gara hoax ini orang nggak mau divaksin. Untungnya sekarang orang udah mau divaksin. 85%, 85% orang udah mau divaksin. Akhirnya sekarang. Tapi kan ini dulu awal-awal sempat menghambat. Ketika orang kita mau vaksin misalnya kawan-kawan lansia misalnya, mereka takut. Akhirnya kan itu kita agak lambat tuh lansia kemarin untuk vaksinasi. Itu adalah karena hoax-hoax yang menyebar. Makanya kita upaya terus. Jadi sama seperti PPKM. PPKM aja kemarin baru 1 bulan, baru berapa minggu nih? 3 minggu. PPKM itu sudah mencapai hampir 48 hoax. Itu banyak sekali hoax-hoaxnya yang tersebar gitu. Jadi ini yang harus kita hindari gitu. Sama ya kalau masa lalu sih banyak lah, mungkin abang juga tahu ada tadi Blue Energy, ada Gunung Padang dibilang piramid apa, ya gitu-gitulah. Tapi itu harus dihindari ya, harusnya kita menahan diri. Apalagi dengan kondisi seperti ini, ketidakpastian itu memang membuat banyak hoax. Karena hampir seluruh dunia begitu, di Amerika pun terjadi, di hampir semua negara itu terjadi. Tapi ada yang percaya ya Bang Arya, ya karena seperti itu Bang. Karena ketidakpastian itu membuat orang nggak percaya. Mana yang benar, mana yang salah. Jadi semuanya membuat orang semua goyang. Jadi hampir semua dunia begitu mengalaminya. Terlebih masyarakat awam yang memang tidak tahu apa-apa, kemudian harus percaya ataupun tidak. Jadi sebenarnya yang harus meluruskan siapa? Nah ini semua harus diluruskan oleh pemerintah misalnya. Atau orang-orang yang paham, intelektual, yang paham, orang-orang berpendidikan. Semuanya harus ikutan. Di Amerika saja untuk mau jadi divaksin aja, itu dibayar 1,5 juta sekarang, 1,5 juta rupiah. Siapa yang mau divaksin 1,5 juta dibayar. Karena apa? Karena hoax-hoax tadi, malah kalau dilihat catatannya, itu lebih lucu lagi. Kalau dilihat persentase yang mendukung Biden, itu lebih banyak mau divaksin daripada yang mendukung Trump. Karena ini kan fakta politik, ketidakpastian tadi, dan pengaruh-pengaruh semua membuat orang akhirnya ada yang nggak divaksin. Termasuk nakes yang menjadi korban hoax ini Bang Arya. Mohon maaf Bang Arya. Kalau Bang Arya tadi bilang sempat katakan bahwa sekarang 85% rakyat mau divaksin, saya kira bukan begitu faktanya Bang. Karena di lapangan saat ini, kenapa banyak rakyat mulai vaksin, itu masalah administrasi. Kalau saya lihat lebih itu, karena jujur makin kesini saya tuh makin perang dengan hoax. Saya makin perang dengan masalah vaksin ini. Bukan makin banyak pasien yang percaya dengan vaksin, malah makin banyak tekanan kepada kita sebagai tenaga kesehatan. Mereka merasa bahwa kebijakan ini sesuatu yang dipaksakan, masyarakat ditakut-takuti. Kemenkes dengan jelas mengatakan bahwa rakyat tidak wajib vaksin, tapi setiap mau sekolah, anak sekolah diminta vaksin, mau administrasi vaksin, mau masuk mall vaksin, mau ke pasar vaksin. Jadi Bang, mohon maaf, bukan karena kesadaran masyarakat ingin vaksin, tapi memang masyarakat sendiri yang merasa dipaksa untuk vaksin. Dan mohon maaf, bukan karena ketidakpastian dunia, tapi mohon maaf ya Bang, kebijakan pemerintah yang menurut saya yang membuat masyarakat itu masih ragu. Kebijakan yang mana? Ya, jadi maksud saya begini, kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah membuat masyarakat itu jadi mungkin sebenarnya bukan urusannya vaksin dan segala macam. Misalnya PPKM, masalah bansos dan selain-lain itu membuat masyarakat kecewa. Akhirnya mereka merasa tidak senang. Jadi apapun tindakan pemerintah, sebenarnya vaksin itu kan bagus, ya kan? Obat-obatan kita membantu rakyat itu bagus, tapi rakyat itu sudah berpikir negatif terus gitu loh. Bahwa apa yang dilakukan pemerintah ini pasti ini menguntungkan hanya pemerintah saja, bukan rakyat gitu loh. Jadi apalagi transparansi Bang, transparansi data ini kurang kita. Rakyat dihidangkan data-data hanya di media TV. Mohon maaf, rakyat sekarang kurang percaya dengan media TV. Mereka lebih mencari
mereka tidak percaya sumber-sumber informasi resmi karena dianggap itu adalah bagian dari pemerintah. Mereka akan mencari sumber-sumber informasi yang menurut mereka itu berpihak kepada mereka. Mereka suka ke medsos. Makanya saya bilang, tapi kan apalagi yang viral satu belum lagi, tentu diverifikasi, ada lagi Dr. kasus-kasus di mana kasus vaksin yang tidak jelas. Seperti Bang Arya bilang, vaksin ini masalah yang sangat penting. Karena kalau tidak betul-betul kita antisipasi betul-betul kita lakukan dengan baik, ini akan menyebabkan orang akan menolak vaksin. Banyak kasus ada ya kasus-kasus mereka, contohnya di Duren Sawit, Puskesmas Duren Sawit, ada kasus pasien yang meninggal setelah divaksin AstraZeneca. Itu keluarga bertanya ke sana kemari gitu loh. Tidak ada pemerintah, cuma ada dikasih tahu mereka dilakukan katanya. Bang Arya langsung harus dijawab ini, Bang. Dikasih ini hasil visum, tapi keluarga tidak mengerti itu hasil visum itu apa. Realnya di lapangan seperti itu, jadi Bang Arya. pasien ini mencari-cari sumber informasi, bertanya di medsos, masuk ke podcast, dan itu tidak ada jawaban saat ini. Mereka bertanya kepada saya, bertanya kepada dokter-dokter, bagaimana kita bisa menjelaskan karena itu bukan buat konsumsi publik. Saya nggak mau pakai perasaan, saya nggak mau apa yang saya hadapi di lapangan belum tentu itu semua keseluruhan. Ya, kita nggak bisa mengatakan bahwa apa yang saya lihat itulah yang berlaku. Gitu ya. Nanti kalau saya ke kampung saya, nanti saya tanya satu persatu mau semua divaksin. Di kampung saya di Karo sana. Tapi kalau saya katakan seluruh Indonesia mau divaksin, enggak. Makanya dari hasil survei-survei yang dilakukan oleh yang kredibel lah, misalnya kayak Kompas, kayak teman-teman yang lain itu mengatakan seperti ini, hasil survei itu udah bisa, itu kan ilmiah. Makanya saya nggak mau mengatakan versi saya. Ini hasilnya adalah memang dia tersurvei gitu. Satu. Yang kedua, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tahu menghadapi corona. Dokter sekalipun nggak tahu menghadapi corona. Artinya bahwa memang corona ini penuh ketidakpastian. Sesuatu yang tidak kita hadapi, ini ilmiah ya. Sesuatu yang kita hadapi karena kita pun nggak paham ini bagaimana bendanya, maka disitulah ketidakpastian terjadi. Tapi kan pemerintah kemudian disitulah pemerintah hadir untuk meluruskan segalanya. Betul, tapi nggak segalanya. Karena gini, setiap pemerintahan di hampir semua negara pemerintahan pun tidak tahu. Dia gamang. Lalu bagaimana? Gamang. Kenapa? Contoh, Amerika udah tenang misalnya. Tiba-tiba kemarin meledak dan akhirnya apa? Seluruh kembali lagi pakai masker. Itu satu. Kemudian apa? Cina kemarin udah aman. Sekarang meledak lagi, berubah lagi. Australia udah santai, pesta dan sebagainya. Langsung lockdown lagi, demo orang. Eropa kemarin tiba-tiba mengatakan, udah emang kita Uni Eropa perang, pertandingan bola, semua pakai buka masker. Ternyata meledak lagi. Ketidakpastian. Menghadapi benda yang memang nggak pasti, maka kita ketidakpastian. Akibatnya berdampak ke hal lain. Dokter aja nggak pasti kok menghadapi corona. Betul Bang. Ini sebuah ketidakpastian. Tapi ini pastinya ahlinya adalah ahli-ahli kesehatan. Maka saya meminta kepada pemerintah, serahkan sepenuhnya ini kepada ahli kesehatan. Sekarang Bang, pejabat tinggi punya statement sendiri. Artis punya statement sendiri, public figure, semua rakyat kecil juga. Mereka udah jadi dokter sendiri, jadi pakar sendiri, jadi jaksa sendiri, bahkan jadi wartawan sendiri Bang. Mereka bikin sendiri, ini obat salah, menjas sendiri. Ini obat salah, viral. Ini ada lagi public figure bilang, saya terapi ini waktu sakit COVID. Terus disebar, tiba-tiba pasien datang ke saya mau terapi kayak gitu. Nah itu Bang, saya berharap pemerintah, mungkin kalau masalah COVID bukan urusan pemerintah ya, maksudnya menghadapi pasiennya. Tapi untuk mengendalikan isu-isu ini, hoak-hoak ini, saya berharap kepada pemerintah penuh, mereka tolong selesaikan hoak ini. Karena hoak ini menyangkut jutaan nyawa manusia Bang, ini bukan hal yang sembarangan. Hoak tentang COVID adalah kejahatan yang luar biasa yang harus segera diselesaikan karena ini akibatnya Bang, contoh Dr. Luis, berapa banyak tadi Prof. Henry bilang orang-orang awam itu percaya, bahkan ada dokter yang percaya. Nah ini harusnya pemerintah apa sih sulitnya gitu loh, kayak misalnya teman-teman saya yang dokter yang bukan bidangnya, betul kata Pak JK tadi, suruh aja dia langsung datang tangani pasien. Ini kan yang banyak ngomong dokter-dokter yang nggak pernah pegang pasien. Apa sulitnya pemerintah ngekat ini gitu loh. Ini dibiarkan berlarut-larut jadi bola liar, akhirnya banyak korban jiwa, banyak yang mati sia-sia.
pasien banyak datang terlambat dan ke rumah sakit, aturannya mereka bisa baik-baik saja, datang terlambat karena mereka percaya hoax. Seperti Abang bilang tadi, mereka bingung mana yang benar, mana yang pasti. Karena semua Prof. jadi Henry, dokter, Prof. semua Henry jadi juga pakar punya data gitu loh. sepertinya nih, Dokter Eva, mengenai hoax ini. Iya, kalau hoax memang banyak sekali. Ini data tentang hoax selama pandemi itu sekitar 4.226 hanya persoalan COVID-19. Kenapa tadi hoax tentang COVID-19 tinggi? Karena memang betul itu ada ketidakpastian. Ketika ada ketidakpastian, orang itu untuk mencoba untuk menjawab ketidakpastian itu. Jawabannya macam-macam. Ada yang sesuai dengan opininya, ada dokter Louis, ada dokter yang sungguh-sungguh. Akhirnya yang terjadi adalah seperti sekarang, itu namanya the death of expertise. Prof. Henry, Matinya para pakar. Coba Anda lihat, rumah sakit aja nggak dipercaya. Jadi ibu bilang kan harus dokter yang ngomong. Rumah sakit nggak dipercaya, dokter juga nggak dipercaya. Kebetulan anak saya juga dokter. Jadi banyak sekali, ini problem bangsa. Karena apa? Karena memang ada persoalan post-truth yang terkait dengan tsunami informasi yang belum pernah terjadi di berbagai negara. Di negara manapun. Di dunia ya, artinya sebelum ini ya. Sekarang terjadi di mana-mana, termasuk di Amerika juga terjadi. The death of expertise itu juga termasuk di Amerika. Saya gitu ya. malam ini agak senang mendengarkan Pak Prof. Henry. kenapa? Begini, Bang? tadi matinya cendekiawan dan ilmuwan, itu saya sangat setuju. Itulah sumber segala masalah. Karena begini sebenarnya, saya sangat setuju bahwa hoax tentang, tapi saya sih bingung juga. Karena Tapi ngomongin hoax nih, kalau ngomong Saididu hoax, ada yang mention nih. Ya silakan ya. Dari @seto27 nih, Bang Saididu. Saididu itu pecinta hoax untuk menyerang pemerintah sampai pemerintah dicap penyebar hoax. Aduh, pemelihara hoax katanya Bang. Kata enggak, Bang saya Seto. menjawabnya berdasarkan definisi Prof. Henry aja. Hoax adalah sesuatu yang memanipulasi berita. Suruh aja dia tunjukkan mana yang saya manipulasi, begitu aja. Nah, Bukan manipulasi berita, karena kalau berita, walaupun ada sedikit kesamaan dengan kabar, tapi kalau berita itu pasti hasil dari sebuah institusi pers atau lembaga pers, itu berita. Sementara kalau kabar bohong, itu lebih luas, bisa dari Pak Saididu, bisa siapapun, namanya juga enggak, kabar. saya Tapi kalau berita definisi itu Bapak harus lewat berkali-kali saya ketemu proses Bapak jurnalistik. Jadi tolong Prof. Henry, karena Bapak pembuat ITE, bikinlah Twitter apa itu hoax supaya kita pegang, jangan berubah-berubah. Ya, itu saya butuh karena Bapak ahlinya, ya. Nah, begini. Matinya cendekiawan. Begini, Pak. Ini bahaya sekali karena saya berharap betul tadi saya pikir Pak Bung Arya menyampaikan satulah juru bicara atau satu kelompok 10 orang juru bicara tentang pandemi ini. Kalau semua bicara, Pak, ini pasti rakyat bingung. Saya kasih contoh aja, Pak. Awalnya tarik ubur-ubur, goyang ini jamu, terus kemarin mohon maaf aja, Prof. Mahfud MD ini teman saya, habis bertapa, katanya obat corona. Nah, bagaimana dokter-dokter ini menghadapi persoalan di bawah kalau tokoh sendiri yang di dalam pemerintahan menyatakan menemukan obat tanpa konfirmasi kepada ahlinya. Ya kan kira-kira begitu. Jadi saya pahami bahwa karena ini suatu yang baru. Tadi saya ulangi lagi, kalau definisi Prof. Henry bahwa sesuatu itu hoax apabila berbeda kenyataan. Berarti semua tentang tentang corona ini tidak ada hoax karena memang belum ada fakta Belum lalu. ada fakta akhirnya. Nah, tolong dikoreksi lagi ke saya. Jadi saya mengembalikan karena menyatakan sesuatu yang dikatakan hoax apabila berbeda dengan fakta yang sudah ada. Sementara corona ini belum ada fakta karena baru ini terjadi. Jadi apakah saya bisa menyimpulkan bahwa itu semua isu tentang corona adalah bukan hoax? Nggak Dibantu bisa. Bang Arya mungkin. Gini Bang, orang meninggal itu fakta. Orang sakit paru-parunya itu fakta. Dan dia terkena corona akibatnya dia sesak dan sebagainya itu fakta. Itu fakta, jadi itu nggak bisa dibohongi bahwa corona itu ada. Saya bukan itu. Tadi kan menyatakan ketemu obat baru, ketemu ini, kan berarti sedang mencari bahwa corona fakta, iya gitu loh Pak. Iya. Maksud saya itu benar. Kalau saya menyatakan
Saya ketemu obat loh, nip air ini sembuh. Ya kan? Kan saya lagi mencari obat, apakah itu hoax? Ya itu loh. Nah, baru gini Bang. Bukan saya nggak ahli gitu ya. Tapi saya selalu mengatakan bahwa corona ini unik ke setiap orang. Nggak bisa dipakai pengalaman saya pribadi untuk mengobati orang lain. Makanya selalu ada namanya uji klinis terhadap obat dan sebagainya yang berlaku untuk banyak orang. Demikian juga untuk vaksin. Kalau tadi dia belum uji klinis baru nggak bisa makanya. Jadi bagi saya adalah kita nggak bisa katakan oke, untuk ada Bang dia karena dia cuma OTG dia minum aja air putih santai aja sembuh juga. Tapi kan tidak bisa dipakai yang dia punya itu untuk orang lain gitu. Nah jadi tapi kan sudah terbukti juga ada berapa obat yang bisa diganti obat terapi. Ya itu jadi karena telah diuji klinis. Makanya para pakar-pakar itu yang kita tunggu juga semua untuk mengeluarkan fakta-fakta itu. Jadi saya kembali lagi Bang, saya sepakat bahwa ini sebenarnya adalah saatnya semua artinya yang berilmiah lah ya. Itu yang bicara gitu ya. Setuju. Itu yang bisa menyampaikan. Tadi aku menurutkan juga Bang, sebenarnya kayak Profesor Mahfud tuh dia cuma ngomong gini Bang. Enggak, ini luruskan. Ada orang datang ke saya, dia bilang dia bertapa, dia dapat obat, dia bilang gitu. Nah dia bercerita, maaf nih, ada media nulis yang bagian bertapanya aja gitu loh, jadi nggak full gitu. Tidak utuh, hanya potongan saja ya Bang. Potongan, tadi kan itu diomongin sama Bang Mahfud, jadi kadang-kadang ya heboh lah ya. Itulah maksud saya. Seperti itu nggak usahlah bicara gitu loh. Para rakyat ini bingung Pak. Begini Pak. Ini keluarga saya banyak kena. Orang pada saat kena itu dia bilang kau makan tiang listrik dia makan juga itu. Karena saking tegangnya. Jadi tolonglah. Jadi titip lewat ini tolonglah sampai yang ke dalam. Hanya ilmiah yang bicara deh. Jadi harus ada Dan diperbanyak instruksi juga. langsung dari presiden gitu, Bang Said. Bang, saya kira memang penting ya pemerintah membuat aturan. Jangan boleh ada yang bicara kalau memang bukan bidangnya. Ini selama ini banyak yang lompat pagar Bang. Ya kan? Dan itu betul kata Bang Said Didu bilang, teman saya sendiri dokter paru, sakit. Terus tiba-tiba saya tanya, kamu apa? Minum minyak kayu putih. Lah kan kamu tahu itu buat obat luar. Tahu nggak kamu, kalau kita udah kena COVID, pikiran normal kita hilang. Akal sehat hilang. Apa aja kata orang kita kerjain gitu loh. Jadi mohon Bang, Kepada kepada orang ilmiah pemerintah, ya. berikan Begini Bu, bikin batasan Prof. kalau kita melarang orang bicara, padahal kita ini Prof, mohon maaf Prof. Melarang bicara itu memang beda. Misalnya kayak saya ini misalnya saya ahli paru. Kalau saya bicara tentang paru, tentang COVID itu saya memang ahlinya. Kalau dia tukang minyak disuruh ngomong COVID terus kita nggak boleh bilang itu. Dia tadi kayak Pak Didu bilang, saya minum air putih. Ini belum hoak karena menurut dia ini obatnya gitu kan. Betul pada kata Bang Arya tadi, orang minum air putih ya sembuh, orang dia memang OTG cuma kan. Nah kalau kayak gini dibiarin nggak bisa dong, beda. Demokrasi itu beda, bukan demokrasi masalah terapi. Silahkan berpendapat apapun, tapi jangan masalah obat. Obat adalah biarkan ahlinya yang bicara. Prof Henry. ya, tetapi begini, orang itu memiliki pengalaman masing-masing. Tadi ada orang yang merasa sehat karena biasa pakai empon-pon. Lalu dia mengatakan resep untuk sehat pakai empon-pon, misalnya begitu. Dan dia juga boleh-boleh saja. Walaupun mungkin dokter mengatakan itu enggak ilmiah, itu faktanya enggak seperti Tapi kalau itu. kayak gitu kan. terus Prof nggak bakalan selesai kasus di Perlu Indonesia ada ini. orang-orang yang kredibel di Itu sana, beda Prof. Prof, Oke kalau lah, itu boleh. nggak selesai. Boleh tapi janganlah difasilitasi Nah, oleh jangan pemerintah difasilitasi. atau oknum pemerintah. Atau malah dibiarkan menyebar luas, Prof. Bang Said, walaupun tidak dikasih fasilitas pun, Baik. namanya media massa ini menyebar. Maksud saya gini, ada orang yang bilang, ini oseltamivir ini obat setan katanya. Beredar tuh kemana-mana videonya. Baik, kalau ini tidak ada dipanggil kredibilitas selesai, jangan diberikan ruang di media Iya, massa, Dokter ini Eva, Bapak-Bapak, dipanggil kita harus gitu tidak dulu loh. Kita sesaat beda lagi. dong ya. Hanya di Selesai catatan itu. demokrasi Nggak pemirsa. perlu, demokrasi. Ditahan dulu, Beda, kalem dulu Dokter Eva. Prof Henry, sesaat Nanti lagi kita kita akan lanjut lagi ya, berikan Dokter durasi Eva, ya. untuk Bapak dan juga Ibu.